Al-Malik, Al-Qudus tuh yang 99 itu semuanya adalah sifat Allah. Tapi ketika itu adalah bentuk jism, dia takwil. Contohnya gini, Allah itu punya sifat basir. Basir itu melihat. Nah, tapi ada ayat lain mengatakan Allah memiliki mata, ain. Nah, ain ini ditakwil menjadi jadi ilmu, pengetahuan Allah. Atau ada yang mentakwil yang lain lagi. Mengapa basir itu ditetapkan kepada sifat, tapi ain itu atau mata penglihatan itu ditetapkan sebagai sifat, tapi mata ditakwil karena penglihatan atau pendengaran itu tidak sama dengan mata dan telinga, gitu. Itu sifat. Tapi ketika disebutkan mata itu jism. Dia udah sesuatu tuh kalau dikatakan gini. Allah itu memiliki mata, dia udah sesuatu. Karena mata itu sesuatu. Sedangkan ayatnya mengatakan laisa kamitsli syai'un. Dia bukan sesuatu. Dikatakan telinga. Telinga itu sesuatu. Tapi pendengaran ini sifat. Ya, pendengaran itu sifat. Gitu. Jadi yang ditolak oleh akidah Ahlussunnah adalah menetapkan jism satu, dan kedua adalah menetapkan arah atau tempat bagi Allah. Itu yang dilarang. Ya, saya kasih contoh lagi, ada ayat bunyinya begini. Kullu syai'in halikun illa wajhullah. Segala sesuatu itu akan musnah, ya, kecuali wajahnya Allah. Nah, oleh ulama Ahlussunnah, oleh Imam Bukhari dalam kitab Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa wajah Allah itu adalah zatnya. Ditakwil oleh Ibnu Katsir, oleh Imam Bukhari. Ya, karena kalau ditetapkan sebagai wajah, berarti yang tidak hancur hanya wajah Allah. Bagaimana dengan tangan Allah? Kalau Anda menetapkan tangan yang lain-lain, hancur juga dong. Gitu. Sehingga ditetapkan bahwa wajah itu adalah zat. Gitu. Meskipun wajhullah itu kadang-kadang juga ditawil sebagai keriduan Allah gitu. Karamallahu wajhah itu kan artinya wajah itu diartikan sebagai keriduan Allah gitu. Nah, kenapa sifat-sifat ini ditakwil? Karena Allah bukan makhluk. Gitu. Karena Allah bukan makhluk harus ditakwil. Ya kan, ayatnya jelas laisa kamitsli syai'un, dia bukan sesuatu. Sekarang kita tanya aja, mata itu sesuatu bukan? Kalau sesuatu Anda menetapkan Allah memiliki mata, maka dia sesuatu. Dia jadi makhluk. Gitu. Kalau Anda menetapkan Allah memiliki telinga, Allah memiliki betis, ya dia makhluk. Allah berjalan, Allah turun, naik, ya itu makhluk. Allah duduk. Nah, kalau duduk harus punya pantat tuh. Allah punya pantat. Kan gitu. Ya, itu bentuk tajsim, itu yang dilarang, itu yang tidak diyakini oleh akidah Ahlussunnah. Makanya akidah Ahlussunnah, ulama baik Asy'ariyah maupun Maturidi dan ulama-ulama empat mazhab lainnya menyatakan bahwa tajsim itu bukan ciri dari Ahlussunnah. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, gini dikit-dikit saya tanggapi ya, nggak lama. Karena kan masalah mata, tangan itu memang ada bunyayanya seperti itu. Tapi kita kan sebagai pentauhid kan janganlah memahami secara mutasyabih ya, secara literalisme gitu. Karena orang-orang seperti ini biasanya yang suka-suka isbat itu dengan makna zahir. Inilah berangkatnya orang-orang menjadi seseorang ahlu tajzim. Karena memang mereka ini kalau mentafwid ya silakan kan. Karena prinsip orang mentafwid itu mereka tidak memaknai secara zahir atau hakikat. Mereka memang tidak memaknai dan menyerahkan urusan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip orang mentafwid. Tafwid dengan tafwid kaifiyah. Tapi kalau kita tak mentafwid, hanya mengisbat-isbat, apalagi isbat tersebut suka memaknai dengan makna zahir, inilah menjadi ahlu tajzim. Karena ulama jelas itu memaknai hal-hal tersebut dengan makna kinayah.
Allah menyatakan wajhun, yadu. Itu kan secara kinayah memang. Karena kalau kita lihat secara kinayah memang tangan, tapi secara makna ya itu bukan lagi tangan, bisa jadi jentik kekuasaan. Karena ada bukti di hadis Nabi menyatakan tangan itu dengan mana kekuasaan. Artinya man ra'a minkum mungkaran fayughairu biyadi. Ai kekuasaan. Bahkan kekuasaan tersebut nanti ditafsirkan dimaknai kepada pemimpin. Jadi jelas yang namanya tangan itu secara majas aja, secara kinayah tangan, tapi secara hakikat memang enggak memiliki tangan, bukan tangan secara hakikat. Artinya bisa keluar dengan makna tangan dengan makna kekuasaan. Seperti contoh di hadis yang saya sebutkan tadi. Maka gitu juga pada lafaz yadu pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ulama salaf sebaik juga ulama khalaf yang memakai metode tafwid atau takwil. Yang memakai metode takwil maka berani dan mentakwilkan yadu itu dengan makna kekuasaan. Dan inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, supaya Allah Subhanahu wa taala tanzih daripada makhluk. Gitu. Tambahan dikit. Bagi orang yang berkata bahwa yad atau wajah itu dengan wajah atau tangan, itu termasuk takwil lu. Itu termasuk takwil lu. Apalagi orang berkata bahwasanya hal itu sifat. Yad itu sifat, wajuhu itu ada sifat, namun dia memaknai dengan wajah dan tangan. Ini termasuk yang salah ini. Karena kenapa? Kalau di situ sifat, tangan ini bukan sifat, ini jisim. Wajah ini bukan sifat, tapi jisim. Tangan sifatnya apa? Memukul, mengambil, apa lagi? Itu salah satu sifat tangan. Betul. Itu sifatnya apa? Wajah sifatnya apa? Nampak bisa dilihat oleh mata kita nih. Kan lucu nih, gimana nih pendapat orang katanya itu sifat, namun kok memaknai kepada jisim. Di situ dah termasuk mentakwil ayat tersebut. Tapi katanya mentakwil ayat tak boleh, tapi kok takwil? Kok ditakwil itu? Ditakwil ayat tersebut. Kan lucu ini. Monggo Pak Guntur. Silakan Bang Guntur dijawab. Iya, apa namanya? Sebenarnya yang saya tahu ya, masalah penetapan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Basir, melihat, ini kan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini kita sepakatlah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat. Tapi kalau untuk masalah yang tadi dikatakan Pak Eko, ainun Allah memiliki mata kemudian ditawil, itu saya rasa tidak seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, ya Allah memiliki mata, tapi jangan kita menyamakan matanya Allah sama dengan matanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke dunia. Allah turun dari langit ke dunia, tapi jangan kita samakan turunnya manusia atau makhluk dari atas ke bawah. Itu tidak boleh kita menyamakan. Gini, Pak, saya potong sedikit aja. Gini, pertanyaan saya gini. Ayatnya itu bunyinya laisa kamitslihi syai'un atau laisa kamitslihi makhlukun. Kalau laisa kamitslihi makhlukun, Anda boleh mengatakan dia memiliki mata tapi matanya tidak seperti makhluk. Itu laisa kamitslihi makhlukun tuh. Kalau laisa kamitslihi syai'un, mata itu udah syai'. Kenapa kalau penglihatan itu bukan syai'? Penglihatan itu adanya di ranah mental. Dia tidak memiliki form, tidak memiliki jism, tidak memiliki bentuk. Penglihatan apa? Coba saya tanya. Penglihatan itu apa? Penglihatan itu adanya di realitas mental, adanya di pikiran kita. Makanya disebut dia sifat. Sesuai atas, bawah, depan, belakang, penglihatan, pendengaran, pembicaraan, itu tidak ada realitas mental, realitas eksternalnya. Dia hanya ada di realitas mental, makanya disebut sifat. Ya, keras, batu, keras itu adanya di realitas mental. Yang kita tunjuk itu batu.
Warna itu adanya di realitas mental. Putih itu adanya di realitas mental, adanya di pikiran kita. Yang kita tunjuk tuh tembok. Nah, makanya sesuatu yang berada di realitas mental disebutkan sifat. Dan sifat itu dia bukan sesuatu, dia apa namanya? Dia tidak mungkin dia adalah sifat. Sedangkan kalau yang kita sebut di realitas eksternal yang namanya mata, telinga itu bentuknya ada. Saya katakan gini, kupingnya gajah adalah kuping yang tidak seperti kuping yang lainnya. Tetap aja itu kuping, gitu. Sebentar, Tetap sebentar, aja Bang. dia sesuatu gitu. Baik, Makanya ini bertentangan dengan ayat. Ayatnya bilang laisa kamitslihi syai'un, bukan laisa kamitslihi makhlukun gitu. Silakan. Sebentar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum ya Andi. Jadi untuk Pak Guntur, kalau Pak Guntur rasa keberatan, Pak Guntur boleh minta tolong untuk Bang Subaidi membantah Bang Eko atau membantah dari Mujawib Aswaja gitu. Jadi Ya, mungkin Pak Zubaidi Subaidi saja. monggo. Ya, kayaknya pusing Bang Guntur itu. Ya. Wah, dibesarkan. Ini gimana caranya on cam ini? Gini, pertama untuk siapa tadi? Bang Riyadi itu yang katanya Ibnu Abbas mentafsirkan apa istawa bimakna yakni istaula. Terus kata Bang Fahru Rozi, Ibnu Mubarak juga mentafsirkan istaula. Menurut saya untuk Pak Eko gimana tafsiran tersebut? Bapak juga berpegang dengan tafsiran istaula kan? Iya. Bukan tafsiran itu Bang, jangan salah paham. namanya. Itu namanya ta'wil, perpalingan makna zahir kepada makna yang kedua, yaitu makna yang muwafiq bi keagungan Allah Taala. Ya gitu. Jadi jangan berstatementkan kepada tafsir. Memang ta'wil ini itu berangkatnya dari tafsir. Jadi antara tafsir dan ta'wil itu suatu yang berbeda, Bang. Saya paham. Jadi pandangan masyhur dalam Asy'ariyah itu Tafsir itu takwil. Pasti dah. Takwil, tafsir itu takwil. Ini memang pendapat para ulama ini dulu. Para ulama salaf mengatakan takwil itu ada tafsir. Para ulama salaf itu menyatakan tafsir itu adalah takwil atau terbaliknya. Kebalikan. Takwil itu tafsir, tafsir itu takwil, sama. Ya, Gimana tapi gimana? ta'wil tersebut Sebentar. ada dalam tafsirnya itu. Gimana Pak Riyadi? Yang kejelasannya, saya minta kejelasannya Pak Riyadi ini. Yang jelas gimana Pak Riyadi? Takwil bermakna tafsir atau tafsir itu bermakna takwil, sama. Takwil bermakna tafsir, tafsir bermakna takwil ya. Ya. Sama ya. Ditampilkan Ustaz Ah, yang minta mengatakan at-ta'wil sawiyya bil ta'wil. Bisa Masa kita tidak tahu soal itu? Bukan kita nggak tahu, bukan kita nggak tahu. Jadi dari segi bahasa, takwil itu tafsir. Mahwa takwil tafsir. takwil tafsir. Takrifnya ta'wil itu apa Ustaz? Hah? Takrif daripada ta'wil dan takrif daripada tafsir itu apa Ustaz? Aku bilang takwil tafsir. Iya, Nah, jadi takwil itu bisa dikatakan tafsir. betul itu. Di kitab apa itu Ustaz? Di kitab apa Boleh Ustaz? dicek di kitab manapun tentang definisi bahasa. Tidak ada, Gini. namanya kitab apapun itu Ustaz. Ada Gini, nama Riyadi. kitabnya, tidak ada kitab manapun itu. Tak ada ya. Coba Anda cari ini gini. Andikan Gini ya. Ya, gini. Jadi lebih adilnya kan gini. Ini untuk Pak Andi dengan Pak Riyadi nanti kita bincangkan di belakang ya. Tapi terus terang Pak Andi memang memerlukan ibarah apa yang dibaca dinarasikan oleh Pak Riyadi ya. Jadi kita cukupkan di situ. Nanti Pak Riyadi DM dengan Pak Andi tentang ibarah itu di belakang layar gitu ya. Bisa Pak, dia Pak Riyadi. Siap ya? Oke. Monggo kita kembali kepada Pak Suedi.
Terima kasih. Jadi di sini yang asuh aja nih sepakat ya. Tafsiran yang tepat istawa itu bermakna istaula. Betul. Ini saya buka kitabnya. Gini, jangan dipelintir bang. Itu sepakat enggak? Ahlu sunnah menyatakan Ya, saya cek ayat-ayat tuh. mutasabihah itu Saya boleh udah ada. ditafwid, boleh ditakwil, gitu. Saya paham Sehingga Pak istilah mungkin itu Pak. satu. Saya paham istilah itu. Ini Pak, Ya. dalam fokus istawa ditakwil atau ditafsir kepada istaulah, itu yang pandangan yang masyhur dari Asy'ariyah seperti itu kan. Saya buka Maktabah Syamilah nih Pak. Saya buka kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala di kitab Maqalatul Islamiyah. Mana? Maqalatul Islamiyyin Ustaz, bukan Islamiyah. Ya, ya, saya udah tahu itu. Itu Oh, iya, pasti, sorry. itu pasti itu gini, dikit-dikit ya. Itu Iya Pak, gini kenapa? bang, dikit aja. Ini pasti Bang Subedi mau menghikayakan perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bahwa istaula itu tidak dipakai oleh Mu'tazilah kan gitu kan? Iya. Iya itu. Ya, ya, biarkan ya. Udah tahu dia itu. berjalan. Biarkan dia Silakan, berjalan silakan. dulu Pak Fahri. Monggo. Iya, Maqalatul Islamiyyin ya. Iya. Dalam juz berapa ini? Rekam lah ya soalnya. Bentar. Oh ini Pak, juz 1 halaman 131 itu Pak. Sang imam itu mengatakan waqala qailun wa ila akhirih, dan ini waqala Mu'tazilah fi qaulillahi azza wa jalla lal arsistawa bimakna istaula. Jadi dalam bab ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari salah gitu ya Pak ya, mengatakan tafsiran istaula itu merujuk kepada Mu'tazilah. Diperjelas pertanyaannya Itu Pak. yang saya. Diperjelas pertanyaannya Pak. Jadi ya, Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan yang mentafsirkan istawa kepada istaula itu lebih merujuk kepada tafsiran daripada Mu'tazilah. Gini Bang Subedi, gini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya dua metodologi. Dan kalau dia lepas, misal gini, menggunakan metode takwil itu banyak, gak cuma satu. Kalau Anda mengatakan, oh ini salah, yang lain masih benar gitu. Tafwid aja, di tafwid itu udah selesai itu. Yang dipersoalkan dalam akidah ahlu adalah menetapkan istawa itu sebagai duduk gitu. Oke. Jadi nggak usah sebentar. gini, kalau misalkan istawa itu artinya ini, Anda adu-adu semuanya, ya seolah-olah kita bermasalah dengan makna tersebut. Enggak, semuanya itu adalah makna takwil dan makna tafwid. Siap. Gitu. Saya paham Pak Oke. istilah itu. Gini Pak Tadi Subedi. Bang Riyadi dengan Tentang pertanyaan Pak Subedi tadi itu, siapa yang mau menjawab, karena itu di ranah kitab ya. Mungkin Pak Andi atau Pak Fahri Bukan lagi. saya tak mau jawab. Sebenarnya kalau dibuka tafsir Ibnu Abbas itu, maka akan kau temukan bahwasanya istaula. Iya Pak. Ah. Gini Pak. Saya mohon tolong Pak. Siapa saya yang Ada bisa kitabnya, yang buka saya tafsir sekarang. itu? Iya, minta Ya, tolong siapa aja. silakan Bang Subedi. Ibnu Abbas, Ibnul Mubarak katanya itu kan hidup sebelum At-Tabari katanya masuk At-Tabari mentafsirkan ala wartafa. Yang saya heran, yang sebelum At-Tabari itu Ibnul Abbas, Ibnul Mubarak itu mentafsirkan istaula, itu mana referensinya Pak? Tolong screenshot Pak. Seperti itu Pak. Tolonglah siapa saja Pak. Pelaan kalau kayak gitu, cari aja masing-masing itu, dibantah aja kalau nggak ada gitu, pembantahnya aja, jangan orang.
Ya saya bantah itu Pak. Tadi saya baca kitab Maqalatul Islamiyyin Abul Hasan Asy'ari yang mentafsirkan itu adalah tafsiran Mu'tazilah Pak. Seperti itu. Itu Bang, itu tidak jadi pembantah tafsir Ibnu Abbas. Kita bicara lain. Maksudnya fokus loh gitu. Iya Kalau Pak. misalnya saudara Sebentar, Fadil, kita tidak kita ada di ke dalam Pak Andi dulu. Mungkin beliau ada kitab Maqalatul Islamiyin ataupun bisa membantah argumen Pak Subedi. Nah, Iya, tolong Pak Ustaz. siap. Ya, monggo Pak Andi. Kenapa? Pertanyaan Pak Subedi tadi. Coba sekali lagi diulang Pak Subedi. Kenapa dibesarkan? Katanya suka yang besar. Belum Pak, saatnya Ustaz. Ini pertama kan Pak Riyadi mengatakan Ibnu Abbas itu mentakwil lah atau mentafsir ayat istawa kepada istaula. Dia aimah besar Pak, alimus sunnah, masa mentafsirkan dengan istaula. Padahal yang istaula, kata istaula itu kata Imam Asy'ari sendiri itu tafsirannya Mu'tazilah. Masa ya Ibnu Abbas itu memakai istilah istaula seperti itu Pak. Ibarah yang sampean baca tadi Itulah, itu Pak. biar didengar Bisa sekali tanya. oleh Pak Andi. Ini Bang, kalau Anda gini, sebentar maaf. Kalau Anda memahami gini, tidak mungkin Ibnu Abbas memakai tafsirannya Mu'tazilah. Loh, Mu'tazilah yang pakai tafsirannya Ibnu Abbas. Balik Anda itu. Karena yang hidup duluan Ibnu Abbas. Siapa? Tapi saya sebelum saya melihat langsung, tolonglah Apa Pak. tidak mungkin? Siapa Apa saja tidak yang mungkin bisa- Mu'tazilah mengambil perkataan Insya para Allah sahabat nanti lah gitu? saya carikan tafsir Ibn Abbas tuh ya. Si- Saat ini saya Sesiapa memang saja, tak ada. sesiapa saja Tolong yang ya, Ibnul belajar. Mubarak, Ibnu Abbas yang akan mentafsirkan seperti itu. Tolonglah, saya Saya- minta banget. saya lebih Siapa tak ada. saja Enggak, bukan ini menurut bukan saya diskusinya jadi bergeser nih. Kalau menurut saya, kalau memang Anda pengen nanti di balik layar aja. Yang kita persoalkan adalah ini ada yang ditakwil, ada yang menetapkan. Nah, yang menetapkan ini yang kita persoalkan. Gitu loh. Oh iya. Iya, sedikit saran ya buat Bang Guntur. Saya juga percaya Bang. Ikut saya keyakinan saya Allah istawa alal ars, tapi saya sedikit agak berat hati bahwa Allah itu bertempat. Kata-kata bertempatnya itu Bang tidak cocok Bang. Maha suci Allah untuk disamakan dengan makhluk. Kalau kamu mengatakan bertempat Allah di atas, itu tempat itu memang makhluk Bang. Kalau kamu ikut kayak gini Allah istawa ala ras, cukup Allah di atas aras seperti itu Bang. Jangan Atau katakan di atas bertempat. itu udah tempat, Bang. Di atas, di bawah, di depan, di belakang, itu tempat. Siapa? Saya setuju. Allah Maha suci Allah untuk disamakan dengan makhluk. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak bertempat. Tapi yang ada di dalam nas, Allah istawa alal ars, seperti itu. Nah, yang jadi persoalan Iya betul sunnah itu Ustaz. tidak menetapkan itu tempat. Betul. Gitu. Ayat itu memang begitu adanya. Ar-Rahman alal asistawa. Makanya di situ ulama memberikan sebuah metode yang dikatakan di dalam kitab Al-Ulul Aliyil Ghaffar dan juga di dalam kitab Al-Asma wa Sifat Al-Baihaqi. Al-Ulul Aliyil Ghaffar itu Imam Ad-Dahabi mengatakan tidak boleh menerjemahkan ayat-ayat sifat selain daripada bahasa Arab atau bahasa apa itu, intinya tidak boleh di situ menerjemahkan akan ayat-ayat sifat, sehingga alangkah baiknya itu ditafwid tanpa menerjemahkan kalimat Allah dengan di atas, di kanan, di kiri atau di belakang seperti itu. Karena ketika menerjemahkan itu sama hanya dengan menunjukkan sebuah arah. Karena Allah itu menunjukkan sebuah kata yang bermakna al-aslu harful jar, kan itu Allah itu di atas, maknanya itu di atas, sama hanya dengan fauqa. Seperti itu Ustaz. Apa bedanya fauqa dengan Allah? Ini kembali ke ilmu alat lagi Ustaz. Maka alangkah baiknya tanpa adanya menerjemahkan akan ayat Ar-Rahman al-Istawa.
Seperti itu, Ustaz. Oh, siap. Terima Jadi kasih. saya simpulkan begini, gini Pak Subedi. Di asas akidah Imam Ghazali yang 10 itu ada usul fi taqdis, kan gitu ya. Ya, jadi usul fi taqdis itu diterbitkan oleh Majelis Agama Islam Terengganu. Ya. Di situ menjelaskan bahwa ketika menjelaskan tentang ayat-ayat sifat, maka tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Melayu, termasuk istawa bimakna mustawin atau apa itu, tapi kita harus yakin bahwa ayat itu ya Allah istawa alal arsy itu ya itu saja. Di situ dijelaskan dengan gamblang bahwa huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa alal arsy. Dibaca itu saja, diimani. Iman yakin bahwa Allah itu istawa alal ars, tapi tidak diterjemahkan dengan apa saja bahasa. Begitu ya maksud Kang Andi sama ya gitu, Pak Andi? Itu makna tafwid itu, Bang. Iya, itu makna tafwid. Ini tidak mentafwid. Nah, itu kan Dia sebentar. menetapkan. Nah, itu kan gini. Kalau mau tafwid kan seperti itu. Bermakna kalau sudah diterjemahkan kepada bahasa Melayu itu jadinya menetapkan. Karena Enggak, kalau Wahabi ini memang benar-benar menetapkan kalau kita Makanya baca di begini, majmu Ustaz. fatwa mereka itu sudah Nah, ditetapkan. makanya dilanjutkan di dalam kitab Al Asma wa Sifat itu dengan 2 kitab tadi, di situ beliau ulama menunjukkan bahwasanya ada 2 metode. Yang pertama tidak boleh menerjemahkan, dikarenakan itu masuk pada ranah tafwid. Kemudian dilanjutkan di situ boleh memaknai akan hal itu dalam artian di situ pada ranah takwil yang tidak sampai menurunkan dan tanazza ilal asma'illah, seperti itu. Sebentar saya bukakan kitabnya dulu, saya sedikit lupa. Intinya di situ tidak boleh memaknai selain daripada bahasa Arab. Kemudian ketika ada takwil tidak sampai menurunkan dan menghinakan daripada derajat kedudukan dan keagungan Allah, seperti itu. Siap. Assalamualaikum Pak Jilu. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Jadi Ya, Pak jadi Subedi kan- bisa jadi- paham ya? Ya, bentar host ya. Ya paham banget apa yang disampaikan. Bentar host. Jadi dikit ya sanggahan dari saya, tanggapan dari saya. Kalau masalah takwil istaula itu bukan suatu perkara yang asing ya, dan bukan dari pemikiran Mu'tazilah aja. Karena kalau kita lihat itu dari segi akidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf, itu ada beberapa ulama salaf pun juga mentakwilkan. Seperti Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Imam At-Tabari kan wafat 310 itu kan masih dalam kurun generasi salaf. Dan juga Imam Al-Zahaj yang wafat tahun 311 dalam kitab tafsirnya Al-Ma'ani Al-Quran juga menyebutkan nama istawa itu dengan makna istaula. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari kalangan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah itu mengikuti jejak mereka para salaf, bukan mengikuti Mu'tazilah. Kalau memang Mu'tazilah memang betul, kalau seandainya Mu'tazilah memang betul memahami dan memaknai demikian, maka itu urusan mereka. Dan kita secara akidah tidak mengikuti Mu'tazilah, tapi mengikuti seperti pemahaman At-Tabari dalam tafsirnya, dan beliau mentakwilkan istawa bil mana istaula, Bang. Juga termasuk Ibnu Mubarak yang beliau juga di kurun ulama salaf, mereka itu semua mengikuti jejak para salaf yang lain. Artinya memaknai mereka dengan mana istaula pada makna kalimat istawa. Terlalu cepat Jadi kamu ngomongnya begini, Bang. Kamu hentam semua. Tambahan. Sebenarnya makna istawa menjadi istaula itu bukan dari Ibnu Abbas saja. Diikuti oleh tadi kan Ibnu Mubarak ada juga menyatakan demikian. Imam As-Subuki Mahmud Muhammad As-Subuki
menyatakan demikian juga di dalam kitab As-Sadati Al-Muttaqin halaman 107 jilid 2. Dinyatakan demikian bahwasanya istauda. Boleh dicek juga tuh. Iya bang, saya Dan, paham. dan ditambah oleh Al-Imam Abu Qasim Al-Kushairi, kalau tak mau menerima istawa itu, maka dimaknai dengan koharo di halaman As-Sadati Ifhaf As-Sadati Al-Muttaqin jilid 2 halaman 108 dan 109. Bahkan dijelaskan di situ lagi yang kitab tersebut yang tidak menerima istaula sebab memaknai istaula itu dengan menunduk, berarti memaknai diawali dari ketidakkuasaan lalu menjadi menguasai, berarti ada yang menguasai arash lalu dilawan oleh Allah dan lalu Allah menguasai arash. Maka dijelaskan oleh Imam Abu Qasim Al-Kushairi dalam kitab tersebut bahwasanya apakah Allah ini tidak menguasai segala sesuatu makhluk? Kata Imam Gini aja Al-Kushairi. bang, saya taslim. Kalau Dijelaskan selepas banyak ya. saja gini kata Fahrul Razi tadi, pandangan At-Tabari itu mentafsirkan istaula bimana istaula itu pandangan At-Tabari, mana rujukannya saya taslim. Terus yang Ibnu Abbas, tolonglah sesiapa tunjukkan. Saya juga mau belajar Itu bang. itu kan Sesiapa- Kalaupun tunjukkan sama engkau nih, engkau tak akan terima. Ya Lebih benar, baik bentar. kau cari sendiri lagi. Bentar Pak Riyadi, bentar. Itu Kalau kan saya udah cari saya sendiri, sebutkan. ngapain saya Dibalik aja biar Bang semua Zubaidi, itu coba tunjukkan dalil dari ulama salaf yang menetapkan istawa itu sebagai istawa gitu. maksudnya gimana? Ulama saleh menetapkan istaula itu daripada istawa. Istawa itu Tempat diartikan jalan secara istawa. Sebagaimana wajah diartikan sebagai wajah. Tidak Kalau- ditakwil. Ya betul. Bang, iya, kalau yang saya pelajari di tafsir At-Tabari itu bang, At-Tabari menetapkan tafsiran, tapi yang dia pegang itu bang, istawa itu bermakna ala wartafa'ah, tinggi meninggi bang. Yang Fahrul Razi sebutkan itu diartikan duduk kan? Iya, tapi tidak diartikan duduk kan? Tidak diartikan diartikan duduk, kan? bersemayam kan? saya Ada di paham situ bang, kalimat saya jenazah. tidak mengatakan duduk, jangan gini bang, pelan-pelan dulu. Kayak Fahrul Razi ini tuh terlalu cepat. Ya kalau Bang. misalkan gini, saya kasih tahu ya, Imam Ibnu Jarir atau Bari ini mazhabnya Syafi'i, kita juga ambil, nggak masalah. Justru pendapat Anda yang kita gitu loh. Kalau anda ingin berpendapat dengan Imam Tobari ya silahkan, karena itu ulama kami. Bang, Mazhabnya saya Syafi'i. paham. Gitu Saya loh. paham. Kenapa tadi bawa-bawa duduk? Siapa saya mengatakan Allah duduk, Bang? Loh, kalau Gini, saya bukakan di majmu fatwa Anda gimana? Gini, Bang. Bang Fahrul Razi itu tadi cepet, Bang. Kalau ngomong At-Tabari itu mentafsirkan istawa kepada istaula. Padahal pandangan yang lebih tepat At-Tabari itu mentafsirkan ala wartafa'ah. Terus diklaim At-Tabari berpendapat seperti itu. Terus Ibnu Abbas. Oke, saya tanya Bang Subedi, berarti taslim dengan Imam Tobari, keluar dari Wahabi gitu, dari paham Wahabi. Sejak Ya, kapan selesai saya diskusinya. Bang? Saya ikut pandangan itu Bang, ala wartafa'ah. Ya, Seperti udah, berarti itu. nggak perlu diperdebatkan karena Imam Tobari itu ulama kami juga, nggak ada masalah. Mau ambil Siap yang pendapat yang abangku. mana aja. Tapi tadi Fahrul Razi itu cepet Bang ngomongnya, dihentam itu atau beri mentafsirkan seperti itu. Nggak, yang di sini yang kita Ya memang persoalkan. faktanya itu ada faktanya bang, ada referensi, ada kitabnya. Saya bilang di kitab tafsir At-Tabari, beliau memang tidak menyebutkan takwil, tapi dengan isyarat beliau memaknai istawa itu bermakna istaula. Ya, Bang, di berarti tafsir di situ. itu atau beri membawakan pandangan mazhab tentang istawa itu berbeda-beda. Ada istaqorro, ada istaula, tapi pandangan yang dia pilih ala wartafa'ah. Abang sebentar, tadi sebut dia Pak pandangan Subedi. seperti Ya, Daripada coba tunjukkan, engkel-engkelan, coba angkem kitab itu di mana? Pak Subedi Coba belum on-cam bisa di mana? on-cam. Sebentar kita kasih laluan dulu dengan Pak Riyadi itu, tengok sudah Ya, membentangkan ini ada layar referensinya itu itu. kitab At-Tabari Coba itu. kita dengar dulu. Monggo Pak Riyadi. siapa yang on cam nih? Pak Riyadi.
Sorry. Bukan bukannya monyetnya ya. Silakan. Istawa istaula. Itu dimaknai istawa istaula tuh. Nah, betul kan? Itu tafsir siapa Ya. maksudnya itu? Jelasin. At-Tabari kan? Ini bukan tafsir At-Tabari sih, jadi dari Ibnu Mubarak. Ya. Namun memiliki sama dengan yang di kitab tafsir Ibnu Abbas. Makanya aku suruh kan, kalau Apa bagi nama ada yang kitabnya itu? memiliki Nama kitabnya apa itu? kitabnya tidak tahu. Cek sendiri dah, ada di situ dibilangnya unzur apa nih? Ini agak terpotong nih, susah menurut di sini. Tunggu. Udah saya ambil dulu, tuh. Mana Kamu tadi? tadi bawa pandangan Ibnu Abbas, kenapa pindah ke Ibnu? Jadi gini ya, itu kan Sebab udah saya tidak ada bersesuaian. kitab Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas tak ada saya. Makanya saya tunjuk yang ini dulu. Besok kalau ada saya tunjukkan kepadamu. Ya. Gini Bang Saya Zubaidi. Gini Bang cakap saya Zubaidi. nih. Tenangnya Bang lah. Zubaidi tadi menjelaskan tafsir At-Tabari. Ada banyak makna di sana. Lalu Imam Tabari memiliki pandangan yang dia pilih tuh. Artinya Imam Tabari sedang menjelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat itu. Dan di tafsir At-Tabari itu yang dinyatakan wartafa'a itu di dalam coba kalian cek webnya Al-Quran apa namanya ya, web Quran aja di dalam Google itu diambil dari Oji yang ngambilnya tuh. Apa itu Oji? Dari gurumu Oji mengambilnya dari karena dia tidak punya tafsir. Siapa? Oji siapa maksudnya? Saya gak paham. Soji itu kan gini Bang Sodi, dia itu kan orang yang memang berlawanan dengan akidah kami. Tapi dia kalau diskusi kayak ini dia memang sering menampakkan di mata bahasa milahnya. Tapi kalau dicek itu kan semua kenapa kamu itu katakan isi Oji kitabnya dulu itu kan bohong semua emang. Sama Ini, dia Bukhair. kalau diskusi itu Kalau kalian punya kitab asli, kitab Ibnu Jarir At-Tabari, maka kalian akan menemukan makna yang sama, yakni istawa istaula. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian menemukan kitab tafsir Ibnu Abbas, maka kalian akan menemukan hal yang sama juga, yakni istawa istaula. Kalau kalian melihat kitab Al-Iraqi tafsir Ar-Razi, maka kalian akan menemukan hal yang sama juga, yakni kitab tafsir istawa istaula. Kalau kalian membuka kitab Ithaf As-Sadatil Al-Muttaqin halaman jilid 2 halaman 107, maka kalian akan menemukan dari perkataan Imam Muhammad As-Subuki bahwasanya dia memaknai istawa dengan istaula. gak usah jauh-jauh Bang, itu di yang belakang sama. kamu itu kitab apa yang di belakang kamu? Paling atas itu Udah disebutkan tadi apa? kitab Syekh Ibnu Mubarak. Sebentar. Kali melempar kursi kepadamu. Gini. Ya, ini Ibnu Mubarak itu ya, kesalahan Gini, Pak Riyadi. Ini, itu Bang. sudah bentar. Sudah membawa kitab nggak bawa namanya kan gitu. Ya udah kita lupakan dulu. Mungkin ada yang bisa membantu Pak Riyadi Gini, nama kitabnya Bukan apa. nama kitabnya. Ada kitab yang nama kitabnya ada nih. Gini Bang host Bang semua. Gini. Riyadi bentar. Kitab yang menyatakan Ibnu Mubarak, beliau itu mentakwilkan istawa bimana istaula. Itu kan di kitab Al-Muhyitu Al-Quran. Itu sebuah kitab tafsir daripada tafsir beliau. Ini nama kitabnya. Syekh Muhammad Ya Tafsir. gini kan enak Pak Riyadi. Jadi Wahabi di bawah itu tertawa-tawa. Enggak, bukan apa Bu ya. Gini Al-Qaribul Quran. Kan udah saya Mereka kan mau makna dari kitab apa tadi ya? Makna dari istawa istaula itu. Bang. Itu Ini dia Bu ya. kan udah saya Mubarak sebutkan siapa? tadi Bang. Itu kan Ziyad. Al-Qaribul Quran. Nah, udah saya sebutkan tadi. Itu Karena yang Pak saya Riyadi, pelajari simpan waktu dulu itu majahnya, memang Pak saya Riyadi. teringat kitab tafsirnya. Nah, udah. Oke, biar Pak Subedi Awas. ngomong. Pak Subedi ngomong dulu. Gitu. Nah. Monggo Pak Subedi. Nah, ambil. Monggo Pak Subedi. Ibnul Mubarak siapa ini?
wafat 237 Hijriah. Apa itu belakang Yazid itu? Saya tak nampak lah. Ibnul Mubarak Al-Gharibul Ziyad. Quran. Ada di belakang yang copy paste itu Ibnul Mubarak Ya, Syekh Zaidi. Siapa itu namanya? Zabidi. Zabidi Al-Zabidi. Az-Zabidi. Itu beliau salah satu ulama yang termasuk dari kalangan ulama generasi di kalangan salaf, dan beliau salah satu yang mentakwilkan istawa di mana istaula. Jadi terbantah argumen mereka yang menyatakan takwil istaula itu pemahaman Mu'tazilah. Gitu. Oh, saya kira Ibnul Yang Mubarak. pertama kali mentakwil istawa menjadi istaula itu adalah Ibnu Abbas. Oke, kita Yang pertama stop kali. dulu, kita bagi laluan Yang untuk pertama yang, kali yang sudah mentakwil menampilkan lafaz ibarah. istaula. Pak Riyadi, kita bagi laluan dulu untuk Uya Jember yang sudah menampilkan ibarah untuk membacanya. Monggo tafadhol, Yai. Yai Uya Jember. Ngomong Kak. Saya kira Abdullah Ibnu Mubarak, ternyata Ibnu Mubarak yang lain yang dibahas. Malah cetor itu, Nah, itu tahun gimana 200 itu. Abdullah Ibnu Mubarak bukan wafat segitu, masih Kalau ratusan. yang ini Ibnu Taimiyah mengatakan duduk itu gimana Bang Zubaidi? Saya tidak taklid kepada Ibnu Taimiyah. Oke, Kalaupun dia salah, tidak merubah sikap saya. Oke, berarti Anda bukan Wahabi ya? Ya, jadi jelas Bang, Ibnu Mubarak itu salah satu tokoh ulama salaf. Jadi tidak Siap. perlu Anda Saya ragukan kira lagi itu Abdullah siapa bin dia. Mubarak. Enggak, Saya gini kira loh. Abdullah Gini bin kalau dia Mubarak nggak mau alim pak sunnah. istaula juga silahkan. Tapi kan mentakwil. Yang kita persoalkan, dia kalau mau mentakwil, dia mentakwil dengan apapun selama maknanya itu tidak merendahkan Allah dalam akidah Ahlussunnah kan nggak masalah. Ya. Yang jadi masalah kan ketika menetapkan sebagaimana Ibnu Taimiyah menetapkan duduk tuh. Itu. Makanya kita tanya gitu loh. Nah, tapi Bang Subedi tadi bilang nggak fanatik kepada Ibnu Taimiyah. Ya silakan, nggak apa-apa. Iya. Bang, Berarti gini, salah gini. ya Ibnu Taimiyah.